Perkenalkan, nama saya Rian Ginanjar. Profesi saya sehari-hari adalah sebagai tenaga pendidik atau bisa disebut saja dengan guru. Alamat rumah saya bertinggal di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kemudian saya bekerja sekarang itu di SD Lini Masa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 121 Kabupaten Kuningan. Namun meninjau ke belakang, sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar di salah satu yayasan swasta, yaitu di Yayasan Salib Suci Bandung, dan saya ditempatkan di Kabupaten Indramayu, dan di sana saya mengajar di SMP Santo Mikael Indramayu selama sudah 4 tahun lamanya. Kemudian pasca pandemi saya pindah ke Kuningan. Saya melamar lagi di sekolah yang mungkin bukan profesionalitas saya, karena saya S1-nya adalah profesionalnya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun kali ini saya mengajar di sekolah dasar. Nah, jadi mungkin dari sini tidak linear dengan keilmuan yang saya dapatkan. Namun daripada itu tidak menjadi hambatan bagi saya, dan ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar, apalagi di tingkat dasar yang usianya masih di bawah umur semua. Baik, isu-isu yang bermunculan belakangan ini adalah banyaknya siswa yang ketika masuk ke sekolah dasar harus bisa membaca, minimal harus bisa membaca dan menulis namanya sendiri. Nah, sebetulnya untuk pendidikan dasar itu ada fase-fasenya. Ada fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu adalah kelas 3 dan kelas 4. Fase C adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, teman-teman, jadi isu-isu yang berkembang seperti itu memang seharusnya tidak terjadi di sekolah yang sedang menjalankan sekolah di fase A atau fase kelas 1 dan kelas 2. Sebetulnya fase A di kelas 1, kelas kecil, itu sebetulnya anak itu baru tahap belajar calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Tidak wajib untuk bisa lancar membaca ketika masuk SD, tidak. Karena pada dasarnya adalah tentang perkembangan anak. Perkembangan anak itu tidak boleh dipaksakan sedemikian rupa. Nah, karena pendidikan di era kurikulum Merdeka Mengajar ini, fase sebelum masuk ke SD kan ada taman kanak-kanak atau TK. Di sana adalah fasenya anak-anak untuk bermain. Tidak dipusingkan dengan harus pandai ini, harus pandai itu, tidak. Karena fasenya anak-anak adalah bermain, dan bermain itu sambil belajar yang dibimbing oleh gurunya. Nah, nanti ketika bermain di TK udah mengasah tentang motorik halus, motorik kasarnya sudah diolah, nanti ketika masuk ke SD baru anak itu di kelas 1 belajar menulis, belajar berhitung, belajar membaca. Nah, karena sekarang udah ada fase A, fase B, fase C, ketika di fase A di kelas 1-nya itu belum mampu, misalnya ada salah satu yang belum mampu, yaitu membaca atau menulisnya atau berhitungnya, nanti bisa dituntaskan di kelas 2 yang masih satu fase. Nah, seperti itu. Berbicara mengenai baca tulis hitung yang belum lancar, misalnya seperti itu. Nah, di era kurikulum Merdeka ini juga guru-guru memang diwajibkan untuk membedah kurikulum. Yang sedang kami lakukan juga sudah membedah kurikulum tentang literasi dan numerasinya. Karena di sekolah dasar itu pendidikannya tentang literasi, numerasi, dan IPAS nantinya kalau di kelas tinggi. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosialnya. Misalnya di numerasi ataupun di literasi itu kan mencakup luas, ya. Literasi bukan hanya sebatas kita pandai membaca, kita baca sastra, baca teks informasi dan lain-lain, tapi bukan itu.
tapi literasi juga mencakup semuanya. Itu ketika kita membaca, menulis dan lain-lain itu juga sudah termasuk literasi. Nah, kalaupun tidak mampu menyelesaikannya di fase atau di kelas 1, nanti bisa dituntaskan di kelas berikutnya. Nah, berbicara kembali lagi mengenai bedah kurikulum juga, di sini memang guru wajib membedahnya supaya mengetahui sampai akar-akarnya. Mungkin nanti kita akan dijelaskan ketika ada peralihan kurikulum dan sebagainya, mungkin seperti itu. Sebetulnya di di sekolah saya khususnya ya, ada beberapa anak juga yang mengalami keterlambatan membaca ataupun berbicara dan menulis. Itu masih ada saja hambatannya, dan solusi yang kami bangun di sekolah adalah adanya guru pembimbing khusus. Nah, karena tadinya juga sebelum ada guru pembimbing khusus juga, anak juga ada tes IQ, tes psikologi dari dari dinas tentang tes yang seperti itu, dan nanti hasilnya turun ke sekolah. Jadi nanti sekolah juga kuat untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut, karena anak itu entah itu mengalami ADHD dan segala macam ya, entah itu suka tantrum dan lain sebagainya. Nah, jadi solusinya adalah memberikan guru bimbingan khusus. Nah, di kelas saya kebetulan ada. Jadi dalam kelas saya itu siswa hanya 15. Dalam kelas saya siswa hanya 15 anak. Dan itu menurut saya sangat ideal dan efektif dalam dunia pendidikan yang tidak terlalu banyak murid ya. Karena di dalam satu ruangan untuk tersampaikan pesan apa yang disampaikan oleh guru, memang idealnya tidak terlalu banyak siswa dan didampingi oleh 2 guru. Dalam satu kelas itu didampingi oleh 2 wali kelas. Karena di SD adalah wali kelas, bukan guru mata pelajaran. Jadi didampingi oleh 2 guru, dan ketika ada yang mengalami keterlambatan, itu ada guru spesialnya atau guru bimbingan khususnya yang menjadi teacher shadow lah, kalau misalnya di dalam istilahnya shadow teacher, yang membimbing anak tersebut untuk membimbing dalam pembelajaran. Karena apa? Karena kalau misalnya fokus kepada guru yang sentral, nantinya anak yang lain nanti tidak akan terayomi seperti itu. Maka dalam 2 guru tersebut juga bergantian leadernya. Setiap wali kelas kan ada 2 wali kelas. Setiap kelas itu ada 2 wali kelas. Itu gantian, yang menjadi leader dan yang lain membimbing. Yang satu menjadi leader, yang lain membimbing, dan ada guru khusus yang menangani khusus satu anak. Tapi kita juga sambil memberikan motivasi dan stimulus kepada siswa yang mengalami keterlambatan. Dan itu menurut saya sangat efektif supaya semua pembelajaran pada hari itu juga kena dan bermakna. Yang penting dalam dunia pendidikan itu kita belajar menyenangkan dan bermakna sih. Kalau untuk anak-anak dasar, kemudian itu juga menjadi tujuan kurikulum Merdeka, karena itu juga salah satu dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang sudah mendesain sebuah sekolah yang seharusnya itu diterapkan kepada anak-anak. Dan mungkin pada saat inilah ketika kurikulum Merdeka dicetuskan oleh Menteri kita, dan itu juga sudah berkiblat kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang belajar itu siapa saja dan di mana saja, dan belajar itu harus menyenangkan, harus bermakna dalam setiap harinya, dan itu memang harus tercipta di semua kalangan pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Memang harus terbangunlah suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan seperti itu. Nah, kebetulan saya ngajar di fase A, kelas kecil, yaitu di kelas 2. Nah, kebetulan kelas 2 ini anak-anaknya masih aktif-aktif, apalagi mau peralihan ke fase B. Dan di fase ini memang numerasi yang mungkin zaman dulu saya kelas 2 itu perkalian sudah diajarkan di kelas 2. Nah, untuk saat ini perkalian dan pembagian memang belum. Untuk kelas 2 memang belum. Mungkin kalau di sekolah lain sudah. Karena kita melihat perkembangan psikologi anak dan perkembangan daya serap anak itu kami pertimbangkan sangat. Jadi sepertinya materi ini mah belum saatnya deh untuk dikasihkan kepada anak-anak di usia 7 atau 8 tahun
ataupun mau berlari ke 9 tahun mungkin sebagiannya. Nah itu menurut saya belum seharusnya. Jadi itu juga dari kesepakatan sekolah, peraturan sekolah. Jadi nanti biar saja nanti di fase B mengenai perkalian ataupun pembagian. Dan di kelas fase A juga di kelas 2 di kelas saya banyaknya juga belajar sambil bermain. Nah bermain juga sambil belajar gitu ya. Jangan ketika kita mendesain sebuah pembelajaran untuk hari itu. Nah, itu kita misalnya numerasi ataupun literasi di dalamnya itu sudah mencakup beberapa hal, dan itu memang sekolah kita adalah sekolah holistik ya, dan segala aspek yang harus masuk dan sangat utuh, dan itu juga harus dikaitkan kepada anak karena anak sekarang sudah sudah saatnya untuk belajar secara kontekstual. Dan itu yang sangat penting, anak belajar secara kontekstual. Karena apa? Zaman dulu kita banyak belajar teori-teori dan yang nggak tahu bendanya itu seperti apa. Nah kita sekarang belajar yang mudah tapi harus bermakna, dan anak itu tahu bendanya ini, hitungannya seperti ini misalnya, terus kalau dibagi ataupun dikali ada hasilnya dan nampak, bukan hanya sekedar tulisan dan teori. Jadi kita bermainnya juga harus kontekstual, belajarnya harus kontekstual, dan anak itu pasti akan merasa senang karena kita sambil bermain tapi sebetulnya itu juga sedang belajar. Fase A di kelas 1 itu fase A di kelas 1 itu kan memang sedang anaknya baru masa peralihan dari TK menuju ke sekolah dasar, dan di sana mungkin banyak anak-anak oleh wali kelas 1 itu banyak diajak bermain yang secara tidak langsung itu mereka sedang belajar untuk mencapai tujuan yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, kemudian dari kelas 1 itu nanti akan ada peralihan ke kelas 2 walaupun masih satu fase, dan di situ harus ada peningkatan perkembangan karena di sekolah kami itu setiap 3 bulan sekali itu ada laporan perkembangan anak ini sudah mampu apa, anak ini sudah mencapai apa, anak ini sudah mencapai apa. Kalau masih kurang nanti berarti anak ini fokusnya kita belajarnya ini dulu aja, jangan dulu tertinggal oleh yang lain. Nanti yang lain bisa agak tinggi. Jadi perlunya sebagai guru itu pemetaan di kelas, pemetaan setiap siswa. Oh ini kelas ini misalnya ada 15 orang, kira-kira 70% itu anak-anak sudah bisa membaca dan 30% belum lancar membaca. Misalnya contohnya seperti itu. Dan memang membaca itu di kelas 2 sudah harus minimal sudah bisa membaca lah. Nanti sedikit demi sedikit baru memahami apa yang dia baca, karena itu sangat penting untuk memahami misalnya soal ini maksudnya apa sih, bukan kita hanya sekedar membaca tapi memahami tujuan soalnya, isi soalnya itu tentang apa sih, misalnya seperti itu. Makanya langkah yang saya ambil ketika ada ujian seperti itu kan anak mengerjakan soal yang harus dibaca misalnya dalam soal itu. Dan saya biasanya dipisah ruangan, kelas ini yang sudah lancar membaca dan sudah dapat memahami apa itu soalnya, instruksinya seperti apa, dan kelas ini yang bisa membaca tapi belum dapat memahami isi atau tujuan instruksinya seperti apa. Jadi nanti langkah yang akan diambil adalah kelas ini nanti bisa memahami soal sendiri, dan kelas yang lain itu dibacakan soalnya. Mereka membaca sendiri dulu dan nanti dibimbing oleh guru untuk dibacakan maksud dan tujuan soal ini apa. Nah, seperti itu. Dan variasi-variasi soal juga bukan PG seperti itu semua. Mungkin misalnya contoh dalam 10 soal itu PG cuma 1-2, cuma nomor 1, nomor 2. Kesananya mungkin ada soal-soal esai, soal-soal yang menunjukkan argumentatif anak nantinya tuh. Kemudian ada soal yang menghubungkan, tarik garis, terus benar salah, maksud dan tujuannya apa, misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu cara kita dalam solusi kepada siswa yang belum lancar membaca dan kepada yang sudah membaca. Dan daripada itu juga ada setiap hari itu kadang suka ada namanya
budaya baca atau literasi, misalnya di mindful, karena kita masuk itu 7:30, tapi kegiatan pembelajaran itu jam 8. 7:30 sampai jam 8 itu dibuat untuk mindful, misalnya untuk literasi bersama, kemudian berkebun, misalnya itu beda-beda hari, kemudian untuk olahraga bersama, dan itu memang menstimulus anak-anak untuk menuju kegiatan pembelajaran di kelas yang peran sekolah menyikapi minat baca peserta didik. Untuk saat ini sama sekolah itu memberikan solusi yang menurut saya cukup efektif, yaitu pertama kita adanya kegiatan literasi setiap pagi ya. Literasi setiap pagi di jam mindfulness itu lintas kelas. Jadi biasanya dalam kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi kelompok, minimal ada kakak kelas yang menjadi leader atau pionir di setiap kelompoknya. Jadi nanti ada kelas 6-nya 1, kelas 5-nya 1, kelas 4-nya 1, dan seterusnya sampai kelas 1 itu satu-satu, dan itu dari 6 kelas menjadi satu-satu, dan nanti itu ada leadernya yaitu kelas tinggi ataupun kelas besar. Dan pertama-tama biasanya teknisnya seperti ini atau metodenya adalah kita mengamparkan ataupun menyediakan buku-buku yang ada di perpustakaan, kita bawa keluar semua. Kita mindfulness atau literasinya kita di luar, di halaman sekolah, entah itu mau di bawah pohon dan dimana, silakan mencari tempat yang teduh, yang nyaman, yang menarik, dan suasana yang bagus. Dan nanti kesepakatan setiap kelompok, silakan memilih buku yang mana yang akan untuk dibacakan, yang mana yang akan dikaji, dan itu nanti silakan berkelompok mengambil satu buku. Dan nanti teknisnya ketika sudah kembali ke kelompok adalah kelas 6 itu menjadi leader pertama yang akan membacakan bukunya. Dan itu misalnya kesepakatan kelompok aja sih, satu lembar, misalnya satu lembar kelas 6, kemudian di kelas 5, kemudian dan seterusnya, satu lembar. Dan buku-buku yang kami sediakan di sekolah itu tidak full teks semua, tapi karena untuk di tingkat SD biasanya ada teks gambar, dan seperti itu, karena memang butuhnya visualisasi dalam berimajinasi dalam buku tersebut ketika dibacanya. Dan teknisnya adalah kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu menjadi leader yang dikira sudah mampu untuk membaca dengan lancar. Kemudian setelah itu ke kelas 3 giliran membaca, dan nanti akan dibimbing juga oleh kelas yang lain jika ada salah membaca. Kelas 2 pun sama, nanti dibimbing oleh kelas 4, 5, 6, dan kelas 1 pun sama seperti itu teknisnya. Jadi nanti berputar satu halaman, dan nanti di sana akan meningkatkan motivasi untuk membaca. Di situ juga karena kita di kurikulum Merdeka ini banyak aspek-aspek tentang karakter dalam pendidikan, yaitu yang pertama mungkin di sana nanti adanya sikap tanggung jawab. Dalam sebuah kelompok kecil itu pasti ada namanya sikap aspek tanggung jawab jika dibuat kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian ada terjalinnya aspek kerjasama. Nah, kerjasama ini bentuknya seperti nanti kelas tinggi itu membimbing adik-adik kelasnya untuk membaca. Kemudian selain aspek kerjasama, tanggung jawab, juga ada aspek respect. Nah, ini yang perlu ditingkatkan adalah respect. Mungkin pendidikan kali ini, pendidikan sekarang yang mungkin di media-media massa ataupun media sosial banyak tentang karakter-karakter siswa yang tawuran dan seperti itu, dan mungkin itu lemahnya karakter respect untuk menghargai orang tua, menghargai teman, dan menghargai sesama manusia. Itu yang sangat prihatin sekali di Indonesia menurut saya ya. Itu yang sangat prihatin sekali. Dan makanya itu di kelas kecil, di kelas dasar ataupun di sekolah dasar itu harus ditekankan tentang respect. Memang sebetulnya di setiap sekolah itu sudah harus ada tentang respect tersebut, dan itu memang harus ditingkatkan kembali. Entah apapun metodenya, itu memang tanggung jawab guru seutuhnya untuk melatih karakter respect. Selain tanggung jawab guru juga tanggung jawab orang tua di rumah. Nah, seperti itu. Dan melatih respect di dalam kelompok kecil, kembali lagi kepada kegiatan literasi ataupun membaca, itu juga melatih respect ketika kakak kelas dapat membimbing adik kelas, dan adik kelasnya dapat menyimak pada kakak kelas tersebut yang sedang membaca. Dan di situ mereka menyimak, mereka
respon terhadap apa yang dibacanya. Nah, nanti juga di sana ada karakter disiplin. Nah, kelompok mana yang paling disiplin dalam membaca bergantiannya? Nah, nanti ada direfleksinya apa? Setelah kegiatan literasi atau setelah kegiatan membaca bersama, nanti akan adanya refleksi. Metode seperti itu nantinya diakhiri dengan refleksi bersama setiap kelompok. Jadi nanti ada guru pendamping dari setiap kelompok itu bertanya mengenai refleksi apa yang sedang kalian baca pada hari itu. Nah, misalnya judul bukunya apa, terus kemudian ceritanya tentang apa, kemudian apa yang dapat diambil dari kisah yang dibacanya, misalnya itu entah itu buku cerita atau buku informasi. Nanti pesan apa yang dapat diambil, mungkin nanti anak akan menjawabnya. Oh Bu, saya hanya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu, saya mendapatkan A, saya mendapatkan B tentang buku yang dibacanya. Jika anak di sana akan menyimak dengan baik dan membaca dengan baik, pasti anak tersebut akan menjawabnya dengan lancar. Tapi yang saya lihat dengan metode ini, banyak anak-anak yang termotivasi untuk ingin selalu menjawab ketika ditanya oleh guru, dan aktif di sana juga sangat berperan aktif bagi anak-anak. Nah, itu metode yang kami lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dalam membaca, belajar dalam berbagai karakter yang ada tentunya di kurikulum Merdeka Mengajar ataupun kurikulum Merdeka, seperti itu. Namun terkadang ada juga 1-2 anak atau beberapa yang masih malas membaca. Nah, itu memang tanggung jawab seorang guru juga ketika di sekolah untuk bagaimana sih ya, ini anak ini kok misalnya sulit sekali untuk belajar membaca, anak ini kok sangat malas untuk membaca. Nah, itu adalah peran guru untuk menstimulus anak supaya giat dalam membaca, dan itu memang tanggung jawab guru ya, karena guru juga berperan sebagai keilmuannya juga harus pedagogi dan andragoginya juga harus pandai. Apalagi kita sebagai guru dituntut untuk mengetahui tentang pedagogi kritis ya. Di sini pedagogi kritis memang harus dikuasai lah oleh para guru dan calon guru nantinya. Dan itu nanti akan ada cara-cara ataupun pengetahuan bagaimana cara menstimulus anak supaya giat untuk membaca. Dan salah satunya mungkin contoh, kita biasanya ketika ada anak malas membaca, nah kita jangan menjudge anak itu malas, tapi kita ajak ngobrol aja dulu. Biasa di jam kosong ataupun ketika pulang sekolah kita ajak ngobrol, kenapa sih dan nanti ketika anak akan menjawab, Bu malas Bu, gini lupa, gini malas. Nah, nanti di sana mungkin si guru tersebut akan mendapatkan, oh berarti solusinya harus begini. Nah, di sanalah tantangan guru yang harus bisa mengemas pendidikan sedemikian rupa supaya minat baca anak itu supaya giat, dan itu memang tanggung jawab seorang guru. Dan itu pun dikatakan oleh sastrawan yang bernama Pram Mulyana Natatur juga. Pram juga pernah berkata bahwa guru itu adalah korban untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena di sana akan membangun jiwa-jiwa bagi anak-anak muda ataupun jiwa-jiwa bangsa, dan itu memang tanggung jawab guru sepenuhnya di sana untuk menstimulus. Karena semboyan pendidikan kita kan bukan hanya tuturi handayani yang hanya mendorong dari belakang, tapi ada yang lainnya juga, seperti itulah tuturi handayani, tapi ada semboyan yang lainnya, dan itu memang kita harus mendorong, kita harus mendampingi, kita juga harus menjadi panutan ketika di depan, dan itu memang harus ada dalam sosok seorang guru. Suka duka dalam mengajar pasti selalu ada ya, ada sukanya dan dukanya. Mungkin saya akan menceritakan dulu mengenai dukanya dulu ya. Duka saya secara pribadi adalah ketika
pembelajaran yang saya kemas sedemikian rupa semenarik mungkin, tapi masih ada siswa yang belum memahami, siswa yang belum menyerap tentang apa yang telah saya sampaikan, dan itu menjadi duka pribadi saya. Berarti saya harus menggali lagi, mencari konten-konten yang baik, konten-konten yang seharusnya inovasi untuk membangun setiap anak-anak belajar tentang misalnya khususnya pelajaran saya. Dan di sini mungkin dukanya adalah menjadi motivasi bagi saya. Dan selain siswa dalam kurang memahami, juga dukanya adalah kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua. Misalnya guru sudah sedemikian mengemas anak ini, membimbingnya sesuai dengan minat bakatnya, namun ketika pulang ke sekolah tanpa adanya refleksi lagi dari orang tua, nggak adanya lagi stimulus tentang pembelajaran pada hari itu dari orang tua, dan itu memang sangat kurang untuk mendesain sebuah pendidikan yang utuh tentunya ya. Karena pendidikan itu memang tanggung jawabnya adalah ketika di sekolah adalah oleh guru, ketika di rumah adalah oleh orang tua. Karena pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga, dan di lingkungan masyarakat atau dalam interaksi sosial juga itu adalah sebuah ruang pendidikan. Dan kalau di dalam kelembagaan memang adalah di sekolah, dan itu memang perlunya peran kerjasama antara orang tua dan murid. Dan di sana nanti perannya adalah orang tua juga harus sering diskusi dengan murid dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Harapan saya dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah harus kembali kepada substansinya. Mungkin seperti ini ya, terbangunnya karakter sebuah bangsa itu mungkin cikal bakalnya adalah dari sebuah pendidikan yang sedang dilaksanakan ya. Entah itu misalnya mungkin di dunia kita ataupun di negeri kita mungkin banyaknya kasus-kasus, entah itu di dalam pemerintahan dan lain-lain, mungkin banyaknya kasus antara korupsi dan kesenjangan sosial dan lain-lain. Mungkin itu jika pendidikannya memang kuat, memang bagus, karakternya terbangun dari sejak dini sampai dia lulus, sampai dia mempunyai pandangan sendiri, mempunyai paradigma sendiri yang baik, mungkin itu bisa menjadi pedoman bagi dirinya. Nah, makanya itu adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada di dunia ini, atau khususnya di Indonesia, tentang pemerintahan, tentang sebuah kenegaraan. Kuncinya adalah pendidikan. Dunia pendidikan memang harus didesain sedemikian menarik mungkin, karena di sanalah yang akan menciptakan para guru, menciptakan para menteri, menciptakan presiden, menciptakan semua kalangan yang ada di pemerintahan ataupun di dunia kita adalah dari dunia pendidikan. Jika pendidikan yang baik, pasti insya Allah ketika dia tumbuh kembang dewasa, ketika dia kerja, insya Allah akan baik. Ketika di dunia pendidikannya sudah tahu mana yang salah, mana yang benar, dan diterapkan dalam kehidupan pribadinya, pasti dia akan mendalami hal tersebut. Dan mungkin insya Allah negara Indonesia itu jika semua manusianya kembali kepada pendidikan yang nyata, kembali kepada pendidikan yang seutuhnya, pasti insya Allah negara Indonesia ini bukan hanya berkembang, tapi mungkin maju. Karena kita mungkin terlalu banyak dijajah oleh bangsa asing yang sananya adalah dulunya kita sebagai kaum yang manut-manut, kaum yang menjajah, kaum yang bukan sebagai kaum penjajah. Jadi kita banyak yang diperalat, kita banyak yang menjadi alat saja, menjadi alat industri dan lain-lain. Tapi kita harus menjadi pola pikir yang baik. Apalagi mungkin ini pesan dari saya, ketika Gen Z zaman sekarang ya, Gen Z zaman sekarang kan mungkin zaman saya adalah zaman milenial, tapi ketika tahun 2000-an ke sini, tahun 1900-an, ketika tahun 2010-an ke sini, itu sudah ada namanya Gen Z. Gen Z itu berarti generasi terakhir yang pada saat ini gitu ya, dan itu mungkin ada letaknya pada anak-anak muda sekarang.
yang mungkin nanti akan menjadi menempati di pemerintahan. Gen Z ini menurut saya jangan menjadi sosok yang apatis. Nah, tapi kita harus berkembang. Kalau kita apatis, kalau kita hanya menjadi kaum penurut atau kita menjadi hanya kaum yang disuruh, pasti sampai nanti ada gen-gen yang lain kita menjadi tua sama seperti bapak-bapak kita dulu di pemerintahan. Tapi di Gen Z ini memang harus adanya berani berpendapat, berani berkritis, berani berpikir yang radikal, tapi harus positif gitu ya. Nah, jadi radikalisme adalah mendalam ya. Jadi itulah, mungkin jangan apatis lah, menjadi pemuda, menjadi guru, menjadi dimanapun kalian berkreasi, dimanapun kalian berkesenian, ataupun dimanapun kalian bersosial, jangan menjadi apatis. Tapi kita harus menjadi pemikir, walaupun bukan sebagai filsuf, tapi kita harus menjadi pemikir, karena itu penting untuk kehidupan kita. Apalagi kita juga sebagai manusia tentunya harus punya prinsip. Dan mungkin kalau kita Gen Z ini mempunyai pola pikir yang kritis, mungkin negara kita juga akan maju, bukan lagi berkembang seperti itu.